Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi sesuatu hal yang jadi topik hangat sekarang mengenai Gus Samsudin dengan pesulap merah ataupun Marcel Radival. Ya. Jadi sebenarnya saya sendiri tidak mau ikut campur dalam perihal tersebut. Cuman ada dari anggota-anggota saya yang menanyakan perihal tersebut, bagaimana penanggapan saya. Jadi tujuan saya membuat video ini bukan untuk membela si Samsudin, juga bukan untuk membela si Marcel Radival. Jadi yang harus dipahami, mungkin kebanyakan dari yang awam ya. Satu, si Marcel Radival ini membongkar trik-trik perdukunan ya, trik-trik perdukunan. Jadi bagus juga untuk mengedukasi masyarakat yang masih awam ya, bagus juga untuk mengedukasi masyarakat yang masih awam perihal tentang permasalahan prakteknya. Jadi yang dipermasalahkan oleh si Marcel tersebut, jadi bukan ininya ya. Jadi yang dipermasalahkan itu prakteknya, dalam hal prakteknya yang mengeluarkan keris dari tubuh si pasien ataupun lain-lain ya, yang mungkin videonya sudah beredar. Bahkan istilahnya mah bukan dari sisi spiritualnya yang jadi ganjil ataupun yang dibongkar-bongkar ini. Jadi dalam hal sisi prakteknya ya, yang menyalahi aturan ataupun trik, menggunakan sebuah trik ya, menggunakan sebuah trik si Gus Samsudin tersebut. Nah, untuk perihal kita percaya atau tidaknya dalam hal kegaiban, bahwa santet itu memang ada atau tidak ada ya, Marcel tersebut bukannya tidak percaya tentang masalah kegaiban. Di sini saya tidak membela siapa ya. Bukan tidak percaya perihal kegaiban ya. Karena di Al-Quran sendiri sudah disebutkan yang bagaimana di saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq juga surat An-Nas, yang dari sejarahnya ya, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW sedang sakit dan dia tidak tahu apa-apa penyebab penyakitnya. Lalu beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta supaya penyakitnya disembuhkan. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika itu ada malaikat, dua malaikat yang menyamar menjadi manusia. Yang satu
duduk di kepala, di pinggir kepala Nabi Muhammad, yang satu di sebelah kakinya Nabi Muhammad. Di kedua malaikat tersebut ada suatu perbincangan, ya, perbincangan. Jadi membahas sesuatu penyakitnya Nabi Muhammad. Nah, di situ ada perdebatan kecil antara kedua malaikat tersebut, ya, dalam perbincangannya. Nah, lalu malaikat tersebut ada yang mengatakan bahwa penyakit Nabi Muhammad tersebut adalah yang disebabkan oleh sihir, ya, oleh sihir yang dilakukan oleh Labid bin Al-Aqsam. Labid bin Al-Aqsam. Nah, siapakah Labid bin Al-Aqsam ini? Yaitu beliau berasal dari Bani Zuraid. Bani Zuraid, ya, yang bergabung dengan para pemimpin Yahudi untuk menyakiti ataupun menyihir Nabi Muhammad. Di situ. Nah, ketika tersebut, tadi kedua malaikat tersebut kan ada perbincangan, ada perdebatan kecil. Ternyata penyakit yang ditimbulkan oleh Nabi Muhammad tersebut adalah sihir. Yang disebabkan oleh Labid bin Al-Aqsam. Ya. Nah, keesokannya Nabi Muhammad SAW mengutus Amr bin Yasir dan beberapa sahabatnya untuk memeriksa sumur Zarwan, ya, memeriksa sumur Zarwan. Ternyata di sumur tersebut berwarna merah kecoklat-coklatan. Nah, berwarna merah kecoklat-coklatan. Ternyata berwarna merah kecoklat-coklatan. Di situ sumur tersebut dikuras airnya sampai habis. Dan di dasaran sumur tersebut terdapat ada gulungan, ya, gulungan. Yaitu ada gulungan tersebut diikat oleh 11 simpul. Nah, di dasar sumur tersebut. Dan dibuka gulungan daripada 11 tersimpul tersebut. Nah, lalu dibakar. Nah, di saat tersebut dibarengi pembukaan daripada tali, ya, tali buhul tersebut, tali ataupun barang sihir tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat Jibril turun ke bumi, ke Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menyampaikan surat Al-Falaq dan juga An-Nas. Nah, di situ. Makanya monggo silahkan dibuka lagi surat An-Nasnya, surat Al-Falaqnya. Apa sih artinya? Apa sih kajiannya? Disitulah. Nah, mungkin di sini saya tidak membela siapapun, tidak membela si Marcel, tidak membela si Gus Samsudin ataupun Samsudin yang memiliki padepokan
Nurzat sejati. Di situ. Di sini hanya penilaian saya pribadi. Di situ. Saya mendukung penuh karena si Marcel tersebut membuka dukun yang berkedok agama. Tapi di sisi lain, ya, kehidupan daripada kedua pihak tersebut yaitu entertain, mencari viewer, mencari fans. Di situ. Saya bersyukur sekali ketika adanya yang lagi pembicaraan topik hangat ini. Masyarakat awam jadi tahu loh. Gitu. Jadi pernah ada yang sampai menimbulkan suatu kegaduhan di masyarakat bahwa penyerangan dukun itu asli loh, terus adanya daripada penggerebekan dukun-dukun itu asli loh. Bukan, itu settingan, sudah disiapkan kameranya, sudah dipersiapkan dukun-dukunnya, lalu dibayar juga. Cuman tontonan tersebut kalau diambil dari sisi positifnya yaitu mengedukasi tentang perihal perdukunan, prakteknya ya yang jadi permasalahan. Nah, jadi kita itu jangan terlalu memvonis suatu hal yang masih samar. Begitu. Mungkin yang nonton juga pasti paham. Jadi jangan ditelan mentah-mentah perihal kejadian-kejadian apa-apa yang jadi tontonan. Jadi dikaji kembali, saya ulangi, dikaji kembali, disaring kembali. Jangan buru-buru ditelan mentah-mentah. Seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, Imam Al-Fajar, pendiri Pasanggerahan Lintang Dederatan Indramayu. Salam seduluran, salawase.